Berbincang bersama dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Zurban. Prof, ini ada yang menarik dari perbincangan kita bahwa varian-varian yang dulu sempat mengemuka di masyarakat ini sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Sempat melonjak terus kemudian hilang atau seperti apa, Prof? Oh ya juga tolong diingat jadi kan mula-mula ada Wuhan itu kan ya, dari Wuhan dari Cina, kemudian nggak lama kemudian diambil alih oleh varian berikutnya, kemudian diambil alih oleh ada varian Inggris, ada varian P1 itu dari mana tuh dari Amerika Latin, kemudian terakhir sekarang hampir semuanya Delta, begitu varian India yang Delta ini masuk, menyebar sekarang hampir semua dunia ini, sebagian besar 99% menurut WHO masih Delta. Nah, varian yang lain bagaimana kabarnya? Ada banyak varian yang hilang, ada Iota, ada Kappa, itu sudah dikeluarkan dari daftar karena tidak ada masalah. Kemudian ada varian, ya beberapa waktu yang lalu kan kita sempat panik itu, wah ada varian Mu, itu bahaya banget, ternyata makin menghilang dari Amerika. Kemudian varian apalagi itu, AY.4.2 itu juga tadinya kita sudah panik, ternyata dunia juga sudah takut, ternyata tidak ada kabar, terus sekarang masuk Omicron. Jadi masih ada kemungkinan bahwa varian Omicron ini bernasib sama seperti Iota tadi dan Mu maupun varian lain yang terus menghilang. Di dunia ini, virus yang benar-benar hilang dari dunia baru satu, yaitu variola. Nah, jadi masih ada kemungkinan sekarang habis Omicron ini bisa kemungkinan endemik, itu yang kita amat sangat harapkan terus selesai, tapi tetap endemik, tidak hilang total seperti variola, tapi tetap endemik. Kemudian sebaliknya mendadak ada timbul gelombang ketiga yang mirip-mirip untuk Indonesia di bulan Juli Agustus yang lalu, itu yang amat sangat kita khawatirkan. Yang sekarang ini sedang dihadapi oleh Amerika, Inggris, dan Eropa. Kasus hariannya begitu banyak, kasus yang meninggal begitu banyak. Prof, sekarang kita beralih ke masalah vaksinasi. Ini bagaimana kemudian IDI melihat capaian vaksinasi di Indonesia, karena memang di beberapa provinsi, ada sekitar 9 provinsi masih di bawah 50%, seperti di Sulawesi Tengah, kemudian juga di Sulawesi Barat, Papua Barat. Vaksin memang amat sangat efektif mencegah penularan, tetapi tidak 100%. Masih ada sebagian kecil dari kita yang sudah divaksinasi baik 2 kali maupun 3 kali, saya sudah 3 kali, itu ternyata masih bisa terinfeksi, namun gejalanya jauh lebih ringan, tidak gawat, tidak perlu dirawat, dan tidak meninggal. Jadi vaksin memang penting banget, walaupun tidak 100% efektif dan aman. Oke, Prof, terkait dengan vaksin booster, Presiden Joko Widodo meminta Januari 2022 ada vaksin booster. Nah, ini menurut Prof, pentingkah di tengah kondisi seperti sekarang ini vaksin booster, dan siapa yang sebaiknya menerima, Prof? Booster penting banget. Booster penting banget untuk melindungi kita berlapis-lapis, lapisan suntik 1 baru melindungi dikit banget, lapisan 2 sudah lumayan banyak, maka booster vaksin yang ketiga ini menjadi penting banget. Namun tentu harus bertahap, kan ada banyak anggota masyarakat yang masih belum 2 kali, jadi itu dulu diselesaikan. Awal tahun depan segera yang belum booster silahkan booster. Booster amat sangat penting. Tapi yang menurut Prof, prioritas yang terima booster siapa? Prioritas tadi kan tenaga kesehatan karena memang risiko tinggi banget. Kemudian usia lanjut. Kemudian yang ketiga ini yang penting ya, untuk ditanya. Yang ketiga adalah pasien-pasien yang kekebalannya rendah. Jadi misalnya pasien lupus yang baru menerima obat metilprednisolon, misalnya pasien kanker yang belum dinyatakan sembuh total, masih dalam pengobatan, demikian pula pasien HIV pada
bulan-bulan pertama. Biasanya bulan ketiga jumlah virus sudah rendah sekali HIV-nya. Prof, terakhir sebagai penutup saya minta imbauan dari Prof kepada masyarakat di tengah kondisi yang sudah mulai membaik ini, kemudian juga ada ancaman dari Omikron dan libur Natal dan Tahun Baru, apa yang bisa Prof katakan buat masyarakat, Prof, agar tidak ada lagi gelombang ketiga tapi kondisi bisa terus membaik? Iya, himbauan pertama, ya waktu liburan Natal Tahun Baru nggak usah cuti deh, nggak usah pulang kampung, kecuali kalau memang ada kebutuhan tertentu yang mendesak banget di luar itu jangan pulang kampung. Yang kedua, untuk vaksinasi yang belum 2 kali secepatnya segera. Wong aku usianya 60 kok. Aku takut boleh tapi vaksinasi lanjut. Anda 60, aku 74,9 sampai 75 sebentar lagi. Aku diabetes enggak masalah. Mau diabetes, mau darah tinggi, mau jantung, mau stroke, mau HIV, mau lupus atau tetap secepatnya vaksinasi. Tentu ada kekecualian. Kecualian itu misalnya pasien sudah nggak bisa bangun di tempat tidur terus sudah setahun 2 tahun ya nggak usah divaksinasi. Kalau untuk duduk aja nggak bisa. Namun semua orang yang bisa duduk, bisa jalan sampai ke tempat vaksinasi intinya sih vaksin aja. Kecuali kalau pasien lagi dirawat di rumah sakit karena panas tinggi ya tentu nunggu dulu disembuhkan penyakitnya. Tapi di luar itu pada prinsipnya hanya masalah nunda. Misalnya tensinya sekarang 200, sekarang kan 200, tapi 2 minggu lagi kan diobati dokter pasti turun. Jadi paling tertundanya seminggu 2 minggu. Oh begitu, iya begitu. Jadi siapapun pada prinsipnya makin banyak komorbid, makin perlu banget untuk segera vaksinasi. Aman. Oke, aman ya Prof kuncinya. Aman. Jadi dan yang belum booster kemudian awal tahun depan ya mohon segera booster untuk melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi Indonesia. Baik, terima kasih Prof Zubairi atas waktunya. Sama-sama. Dan ingat bahwa pandemi belum berakhir, kita tidak boleh lengah, tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan jangan lupa untuk segera vaksin. Terima kasih. Last but not least, satu lagi. Hidup sehat, jangan lupa. Hidup sehat. Jadi olahraga, sayur, buah. Oke, baik, terima kasih Prof Ya, atas waktunya.